Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Nabi Hosea bernubuat kepada orang-orang di mana dia tinggal, di mana dia mewarta sebagai nabi, menubuatkan, memberikan pesan kepada orang-orang yang di mana dia mewarta supaya mereka bertobat dan senantiasa mencari Allah dalam hidup mereka. Di mana tadi dalam akhir bacaan pertama dikatakan, "Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan." Nabi Hosea meminta masyarakat atau bangsa Israel untuk memiliki hidup yang baru, untuk hidup secara adil, untuk hidup secara setia kepada Tuhan, membuka lembar hidup yang baru dan senantiasa mengarahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sementara dalam bacaan Injil kita mendengarkan tadi bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid untuk semakin mendekatkan Tuhan kepada orang-orang yang mereka jumpai. Yesus meminta kepada para murid, mengutus para murid, memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka serta memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan juga kelemahan, artinya mendekatkan Tuhan kepada mereka yang menjadi sumber keselamatan. Dalam dua bacaan ini, terutama dalam bacaan Injil, pada akhirnya kita sebagai murid-murid Yesus diundang untuk sadar seperti ke-12 murid juga, untuk senantiasa menjadi pembawa harapan kepada orang-orang yang kita jumpai, kepada orang-orang yang kita layani dalam setiap perjuangan hidup kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, tetapi dalam pelayanan kita diundang untuk senantiasa menjadi pembawa harapan bagi orang-orang yang kita jumpai, bagi orang-orang di mana kita hidup bersama dengan mereka. Itulah perutusan dari ke-12 murid dalam bacaan Injil hari ini, di mana mereka diundang, diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit serta kelemahan, dan pada akhirnya mereka juga diundang untuk setia pada perutusan itu. Mari saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi hari ini mari kita mohon semoga dalam setiap karya pelayanan kita, dalam setiap karya pewartaan kita, dalam setiap usaha-usaha baik yang senantiasa kita lakukan, entah dengan berbagai cara, dengan segala pekerjaan dan profesi kita, semoga kita senantiasa menawarkan harapan untuk orang-orang yang kita jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.